Halo sahabat Alro, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pernahkah kalian ditusuk jarum suntik? Jika pernah, tentu akan terasa sakit. Tetapi mengapa rasa sakit itu tidak ada ketika kalian memotong rambut? Padahal kedua bagian tubuh kalian tersebut sama-sama terkena benda tajam. Ternyata hal itu dapat terjadi karena di bagian rambut kalian sel-selnya sudah mati, sehingga tidak terdapat saraf rasa sakit. Sedangkan di lengan kalian terdapat saraf tersebut. Oleh karena itu, ketika jarum menusuk kulit, maka terasa begitu sakit. Untuk lebih memahami tentang saraf, pada video kali ini kita akan membahas pengertian sistem saraf, struktur penyusun sel saraf, dan jenis-jenis sel saraf. Tetapi sebelum itu, mohon terlebih dahulu tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Sistem saraf merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang terdiri atas jutaan sel-sel saraf atau neuron dengan bentuk bervariasi dan berfungsi untuk menerima serta menanggapi suatu rangsangan. Sel saraf bersama sel lainnya yang berfungsi untuk menerima rangsangan dinamakan reseptor. Biasanya sel yang berada pada alat indera. Rangsangan atau pesan tersebut diolah dan diteruskan oleh sel saraf atau neuron menuju efektor. Efektor merupakan sel saraf atau sel lainnya yang berfungsi untuk merespon atau memberikan suatu tanggapan terhadap rangsangan yang telah diberikan. Biasanya dilakukan oleh otot atau kelenjar. Reseptor dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu eksteroreseptor dan interoreseptor. Eksteroreseptor merupakan reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang dari luar tubuh, misalnya bau, rasa, pahit, manis, dan lain-lain, sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Sedangkan interoreseptor merupakan reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsang dari dalam tubuh, misalnya rasa lapar, kenyang, lelah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur penyusun sel saraf atau neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Sama halnya seperti sel yang merupakan unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Maksudnya adalah, secara struktur atau penyusun, sistem saraf terdiri atas neuron atau sel saraf, di mana neuron inilah unit terendah yang sudah dapat melakukan suatu kerja atau fungsi tertentu. Tanpa adanya neuron, sistem saraf tidak dapat berfungsi apa-apa. Sama seperti makhluk hidup, tanpa adanya sel, maka bukanlah makhluk hidup. Neuron atau sel saraf terdiri dari tiga bagian yang berbeda satu sama lain, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Badan sel merupakan bagian dari sel saraf atau neuron yang berukuran paling besar. Di dalamnya terdapat inti sel atau nukleus yang dikelilingi oleh sitoplasma, dan terdapat beberapa retikulum endoplasma. Di dalam sitoplasma juga terdapat badan Nissl yang merupakan modifikasi dari retikulum endoplasma kasar ataupun kumpulan dari retikulum endoplasma. Badan Nissl mengandung protein yang berfungsi untuk mengganti protein yang habis dan untuk pertumbuhan neuron. Jika badan sel rusak, maka serabut-serabut neuron akan mati. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit merupakan serabut saraf yang menonjol dari sitoplasma badan sel. Dendrit biasanya memiliki ukuran yang pendek,
halus dan memiliki percabangan lebih banyak dibandingkan akson. Fungsinya adalah untuk meneruskan rangsang dari organ penerima rangsang atau reseptor ataupun dari ujung akson yang lain menuju ke dalam badan sel. Karena ukurannya pendek, dendrit biasanya disebut juga sebagai serabut pendek neuron. Sedangkan akson atau neurit disebut sebagai serabut panjang neuron karena ukurannya memang lebih panjang dibandingkan dendrit. Akson berfungsi untuk menerima impuls saraf berupa informasi berita atau pesan dari badan sel ke sel-sel saraf lainnya. Akson atau neurit terdiri dari beberapa bagian, yaitu neurofibril, selubung mielin, dan nodus Ranvier. Neurofibril merupakan bagian terdalam dari akson yang berupa serabut-serabut halus. Bagian inilah yang mempunyai tugas pokok meneruskan impuls. Selubung mielin merupakan bagian paling luar dari akson yang berfungsi untuk melindungi akson. Selain itu, bagian ini pula lah yang memberikan nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan akson. Selubung mielin tersusun oleh sel-sel pipi yang disebut sel Schwann. Nodus Ranvier merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi selubung mielin, serta berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Dengan adanya nodus Ranvier, bagian akson terlihat seperti berbuku-buku. Di bagian ujung akson biasanya memiliki percabangan. Cabang-cabang tersebut akan bertemu dengan cabang dari dendrit atau efektor. Pertemuan cabang-cabang akson dengan dendrit dinamakan sinapsis.